Oke deh, sekarang Bang, silakan. Nah, Boleh. ya, selamat pagi semuanya. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum. iya, Rahayu, Rahayu. Dan Gimana Bang? saya bertemu dengan warta kabar baik. Ini adalah satu bonus buat saya, satu tour fresh buat saya ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini Bang Karena Denis di kota mana ini? Boleh tahu? ini dari kota Bogor. Oh, di Bogor. Iya, Saya iya. di kota Bogor, Jawa Barat. Iya, iya. Tepatnya di daerah desa Gunung Batu, Iya, iya. Ciamas. Ini semua adalah jawaban dari teka-teki kehidupan saya secara spiritual. Karena memang proses kehidupan itu panjang. Dan bagi Gitu ya. orang-orang yang berpikir, itu selalu mencari yang namanya kebenaran. Iya. Tapi satu catatannya, kita harus jadilah berani. Karena kalau kita tidak berani, kita akan seperti katak dalam tempurung. Oh, Karena iya. pada dasarnya Sang Pencipta itu memberikan kita segala kebaikan, termasuk akal budi, cara berpikir, ilmu. Itu memang harus digali, dan dia menginginkan kita untuk berpikir, yang paling berpikir dan belajar. Itu paling pokok utama kita supaya bisa berubah dalam segala hal. Iya, Baik betul secara Bang. spiritual ataupun secara mental dan material. Iya, iya. Karena segala sesuatunya itu saling berkaitan. Iya, betul Bang. Nah, kenapa saya bilang ini adalah pengalaman yang paling berarti dalam sejarah hidup saya secara spiritual? Karena memang saya berasal dari keluarga yang bisa dikatakan semua keluarga Muslim. Gitu ya. Iya. Artinya memang keturunan dari saya itu dari Muslim, dan saya sendiri yang berbeda. Dalam arti berbeda itu bukan berbeda secara hal-hal yang memang bersengketa atau bertentangan dengan mereka, tidak. Iya. Tapi saya memahami pada dasarnya mereka itu tidak mengerti arti sebuah kebenaran. Saya mencoba memberanikan diri untuk mencari, menggali dan belajar. Ternyata Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Yahweh, itu memberikan jalan keluar, karena saya sudah ingin berupaya untuk mencari dan dia memberi. Kan seperti dikatakan dalam Alkitab, mengatakan carilah maka kamu akan menemukan. Iya, betul. Dan ketuklah maka aku akan membuka. Iya, Dan betul. mintalah aku akan memberi. Betul Bang. Itu bukan hanya cerita tapi fakta. Kenapa? Saya merasakan sendiri. Nah, setiap kali saya bawa dalam doa, karena memang pada dasarnya saya tidak tahu menjadi seperti ini itu bukan keinginan saya. Iya, betul sekali Bang. Di semasa kecil itu saya selalu ada kerinduan dalam hati. Selalu, mungkin bagi saya itu hal-hal yang saya lakukan itu hal yang biasa. Tetapi bagi Tuhan, bagi Bapak, itu hal yang bukan biasa. Saya sering curahkan atau tuliskan curhatan saya melalui satu kertas. Bukan, kalau orang mungkin memberikan tulisan-tulisan di diary itu terhadap kekasih ya, terhadap orang yang kita cintai, yaitu pasangan kita gitu kan. Kalau laki-laki menulis diary itu terhadap pacarnya yang perempuan, kalau yang perempuan terhadap pacar yang laki-laki. Tetapi saya itu ada juga pengalaman yang lucu buat saya. Kenapa saya selalu mencurahkan tulisan lewat diary itu kepada Sang Pencipta? Jadi luapan perasaan hati saya, gundah gulana saya, segala macam yang berkecamuk dalam hidup saya itu saya luangkan lewat buku diary itu. Nah, itu adalah setelah saya pahami di saat saya usia seperti ini, udah kepala 5, saya semua diberikan pemahaman. Oh, ternyata apa yang saya lakukan di masa lalu saat saya masih remaja itu terjawab di saat ini. Saya berevaluasi, saya merenungkan kejadian-kejadian yang telah saya alami dari saat saya remaja sampai saya punya anak 2 sudah pada besar seperti ini tuh, akhirnya terjawab sudah.
ternyata apa yang kamu lakukan, tulisan-tulisan curhatan kamu kepada Sang Pencipta itu, jawabannya sekarang. Bahkan yang Sip, titik sip, sip. terakhir yang saya alami ini adalah saya menemukan kabar baik, warta kabar baik. Ini sangat Wah, pas banget dengan pemahaman saya, sangat pas banget dengan hati nurani saya, sangat pas banget dengan apa yang saya rindukan dan saya cari. iya, iya. Kenapa saya Mhm. berkata seperti itu? Karena pada hakikatnya Allah itu Allah yang satu untuk semuanya, tanpa memilih-milih, tanpa menimbang-nimbang. Iya, Karena betul. Allah yang sejati itu pada dasarnya dia melihat kepada setiap umat ciptaannya, dan dia tahu setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, walaupun berbeda, walaupun beraneka ragam, tetapi Iya, dari sumber yang satu, yaitu Bapa, yaitu Allah iya. Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya, apapun golongannya, apapun jenisnya, berasal dari bangsa mana, tetap adalah sumber yang satu, yaitu dari Bapa. Iya, Nah, iya. itu saya tahu kebenaran itu melalui Alkitab. Dan di dalam Alkitab banyak sekali pemahaman-pemahaman kebenaran yang bertentangan dengan keadaan sistem pemahaman yang saat ini. Baik itu di kalangan Islam, baik itu di kalangan Kristen ataupun di agama-agama yang lain. Iya. Nah, saya semakin melihat jelas bahwa perbedaannya sangat terlihat antara kebenaran dan sistem. Namanya kalau saya bilang sistem. Sistem, iya, iya, iya. Karena kalau sistem ini itu direka-reka sama manusia, dibikin sedemikian rupa seolah-olah menjadi baik, seolah-olah menjadi indah. Iya, iya. Tetapi kalau kebenaran itu mutlak adanya, tidak bisa dibilang A dikatakan B, tidak bisa dibilang B dikatakan A, gitu, bro. Iya, iya. Jadi sangat mengejutkan buat saya dengan adanya warta kabar baik ini, dan saya sempat juga belajar dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah yang lain. Saya mencoba mencari kebenaran yang sejati, akhirnya ketemu juga, dan memang yang namanya kebenaran yang sejati itu selalu ditolak di mana-mana. Pada hakikatnya kita belajar dari para nabi terdahulu, nabi-nabi seperti Musa, seperti Nuh, Ayub, Ishak, ataupun nabi-nabi, bahkan Nabi Isa dan Nabi Muhammad pun mereka ditolak, ditentang, bahkan disebut sesat. Karena memang menurut orang-orang dunia ya, orang-orang dunia yang hidupnya bebas, yang hidupnya selalu lebar jalannya, mereka mengatakan bahwa kita yang sesat. Dan ketika kita bercermin dalam hal spiritualnya ini, ternyata mereka memalingkan fakta. Menurut mereka itu kita yang sesat, menurut kita mereka yang keliru. Kalau kita tidak pernah berbicara sesat, tetapi berbicara keliru. Tapi kalau mereka langsung menjustis, mendoktrin bahwa yang kita miliki pemahaman menurut Alkitab, menurut Al-Quran, menurut Torah, itu mereka selalu langsung menjadi sesat. Pada dasarnya mereka memang tidak tahu karena tidak belajar kebenaran. Iya, betul, Pak, Bang. Itu, bro. Jadi luar biasa. Mengenal Allah yang sejati itu memang seperti yang bro bilang, Allah itu tidak jauh dari urat leher kita. Dia selalu membimbing setiap saat, setiap waktu. Dia selalu mengarahkan, ibarat kompas dalam hidup. Contohnya, misalkan kita tersesat di hutan, ya, kita tersesat di hutan, kita tidak bisa keluar hutan tanpa memiliki satu petunjuk, yaitu firman-firmannya melalui Alkitab, melalui Al-Quran, ataupun firman melalui kitab-kitab lain di setiap keyakinan. Itu ibarat kompas. Jadi kita kalau misalkan masuk ke hutan tersesat, tidak bisa kita meloloskan diri tanpa kompas. Sebab kompas itu adalah sebagai sarana untuk petunjuk jalan. Betul, Pak. Ke arah mana harus berjalan, ke arah kemana kita harus menyelamatkan diri, ke arah mana kita harus keluar. Itu kompas. Sama halnya dengan kitab-kitab suci dari Allah.
terinjil. Itu adalah Iya, kompas hidup setiap umat manusia. Bukan untuk siapa-siapa saja, pokoknya siapapun yang hidup di muka bumi ini itu harus paham tentang kebenaran, harus paham tentang isi dalam Al-Quran, harus paham tentang isi dalam Alkitab, harus iya, paham tentang isi dalam Taurah ataupun Jabur. Dan sungguh luar biasa, ternyata hidup ini indah. betul sekali Walaupun Bang. bukan bukan diukur secara Iya, materialistis, iya, tapi secara kasih karunia Allah yang betul. diberikan. Kalau tanpa Dia, rasanya kita tidak bisa apa-apa. Iya, iya, Karena memang hidup itu indah, benar. Namanya jannah atau yang Bro suka bilang jannah atau surga atau jannah itu memang fakta sekarang saat ini. Dan satu lagi, saya sempat bertanya-tanya waktu saya baru mengenal kebenaran. Dan ketika kita mengenal kebenaran kan pola hidup kita itu ditata sama Bapak itu, betul sekali. sama Betul. ditata sedemikian rupa. Kita yang tadinya tidak terbiasa A jadi terbiasa A. Kita yang tadinya tidak terbiasa B jadi terbiasa B. Iya. Dalam hal semua kebaikan ditata. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya ketika saya baru mengenal kebenaran, apakah ini yang dinamakan surga? Karena kenapa? Perubahan hidup saya tuh polanya berubah. Iya, betul. Sip, Pokoknya sip. dalam segala hal, dalam segala lingkungan, di sekitar lingkungan rumah, dalam segala aspek kehidupan saya, dalam cara berbicara, dalam cara beretika, itu semua berubah karena Bapak yang mengubah saya semuanya. Nah, akhirnya saya timbul pertanyaan, wah, kok saya tidak biasa rajin di rumah, tidak biasa bersih-bersih, itu saya tidak pernah namanya bersih-bersih. Dan setelah saya diubah itu, akhirnya setiap hari saya selalu, rumah saya harus bersih, harus ada taman-tamannya, harus indah, dan terciptalah suasana yang dinamakan jannaya. Keren ya. Sip. Nah, setelah itu akhirnya saya berbicara dalam hati saya, apakah ini yang dirasakan namanya surga? Apakah ini yang nyata? Saya bilang gitu. Itu masih bertanya-tanya, saya bilang, apakah ini yang nyata? Itu sebetulnya masih berkecamuk juga sama saya ketika saya diberikan suasana jannah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saya masih berkecamuk. Apa berkecamuknya? Masih ada sedikit pemikiran-pemikiran jahiliyah namanya ya. Masih ada pemikiran yang notabene menurut orang nih katanya. Iya. Kalau kita senang di dunia ini, katanya, kalau kita merasakan keindahan, kesenangan di dunia ini, ada orang yang tanda kutip suka bilang, apalagi ke etnis tertentu, mereka suka mudah untuk menjustis, katanya, apalagi ke etnis tertentu, kalau orang itu mah surganya di dunia kan, katanya. Wajar aja dia senang juga karena surganya di dunia. Nah, selalu seperti itu bahasa-bahasa yang menurut saya sekarang udah basi. Betul. Surganya di dunia katanya. Tapi ternyata akhirnya saya sempat berkecamuk juga. Saya ada juga tergoyah juga pemikiran saya tentang hal itu. Tapi saya sadar lagi ketika Allah memberikan suasana jannah di lingkungan rumah sekitar saya itu. Akhirnya tetap saya karena prinsip saya tetap gitu ya, tetap tentu saya tidak tergoyah dengan pemikiran pemahaman yang katanya kata orang kalau suasana kenyamanan di sekitar rumah itu namanya juga orang kayak gitu kan. Kalau di sekitar rumah saya itu kan kebanyakan orang-orang muslim ya, mereka berbicara kalau orang yang begitu katanya surganya juga di dunia gitu kan. Saya masih agak sedikit tergoncang, kadang iman saya itu kadang lurus lagi ke hal-hal yang memang Allah janjikan untuk menikmati jannah di muka bumi ini, bukan di dunia ini, tetapi di muka bumi ini. Betul. Nah, setelah itu saya beranikan diri untuk menerobos semua itu, dan saya tidak pernah mau lagi mendengar yang katanya itu tidak ada lagi dalam kamus hidup saya. Sekarang saya harus mencari dengan sendiri, dengan sesungguhnya, dengan membuktikan fakta sendiri dalam kehidupan saya. Iya, betul. Dan bersyukur saya sekarang merasakan kenyamanan yang memang
Allah itu tidak jauh dari urat leher kita seperti yang Mantap. dikatakan di Al-Qur'an Iya. surat lupa saya kemarin Surat 50, Pak. Surat Qaf. atau Surat 50 ayat surat Qaf. 16. Ya, Ya. ya surat Qaf ayat 50 ya. Ayat Nah, 16. itu ternyata Ayat 16. surat Qaf ayat 16. Iya, Ternyata bukti iya. nyata bahwa dia tidak jauh dari kita. Ketika kita tunduk dan patuh kepada perintahnya. Perintahnya itu bukan berarti kita harus melakukan 7 waktu, 5 waktu, 3 Iya, waktu, betul. tidak. Ketika kita tunduk dan patuh kepada perintahnya, berarti kalau perintahnya itu apa yang dia kehendaki dan apa yang dia tidak kehendaki. Karena dia juga bisa disebut maha bijaksana, Iya. yang seperti Bro bilang, kenapa Allah itu maha bijaksana? Karena ketika kita melihat hujan turun, siapapun tanpa terkecuali diberikan basahnya hujan. Ketika matahari terbit, siapapun diberikan kehangatan dari sang mentari itu. Itu karena sikap bijaksananya Bapak terhadap kita. Segala sesuatu terus saya gali pemahaman kepribadian Yahweh itu yang teramat baik bagi kita ya. Dan panjang sabar sifatnya Bapak surgawi itu, Bapak kita yang Maha Agung itu, panjang sabarnya. Betul. Yang panjang sabarnya itu dari mana kita bisa melihat ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di matanya, dia selalu memberikan kesempatan. Waktu yang Bro bilang masih diberi waktu. Walaupun kita melakukan kejahatan, kezoliman, kefasikan terhadap sesama, terhadap yang lain, terhadap binatang, terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini, tetapi karena panjang sabarnya Sang Pencipta terhadap kita, kita masih diberikan waktu. Iya, betul. Itu ciri panjang sabarnya Sang Pencipta. Ciri panjang sabarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yahweh, Yehova, Yehuwa, itulah kepanjang sabarannya. Luar biasa pengetahuan dari Bro yang saya pahami di media sosial ini membuka, benar-benar menjawab semua teka-teki kehidupan spiritual saya. Dan saya merasa sukacita. Dan saya merasa bukan berarti tidak perlu siapa-siapa sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial tetap kita perlu sesama. Tetapi yang paling penting saya lebih perlu lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup saya. Iya. Karena dia satu-satunya kekuatan dan sumber spiritual dalam hidup saya. Itu Bro yang saya ceritakan di pengalaman saya ketika saya bertemu dengan seseorang yang ini, seseorang yang itu, seseorang yang sana. Ketika Allah itu menuntun saya, dan namanya di zaman media sosial seperti ini kan siapa yang tidak memiliki alat komunikasi yang namanya handphone. Hampir semua manusia dikuasai oleh media sosial. Jadi warta kabar baik yang sebenarnya ini Allah munculkan. Dan itu memang sesuai dengan janjinya, nanti kebenaran ini akan muncul dari segala penjuru dan dari mana saja. Rupanya melalui alat ini yang memunculkan kebenaran yang selama ini dipendam ratusan tahun. Kebenaran ini dipendam ratusan tahun yang menjadi teka-teki umat manusia antara manusia itu selamat atau binasa. melalui firman-Nya, melalui sabdanya, melalui Al-Quran, melalui Injil, melalui kitab-kitab yang lain, Allah berbicara lewat orang-orangnya yang dipakai, orang-orangnya yang diutus untuk menyampaikan kebenaran melalui media sosial ini. Iya, betul. Walaupun dalam bentuk konten kreator, tetapi ini kebenaran. Walaupun pahit, tetapi ini harus dibuka supaya menjadi manis rasanya. Bagi orang-orang, satu lagi, bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berani, orang-orang yang tulus, orang-orang yang bijaksana akan mengiyakan
janji firman yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam kitab-kitab yang lainnya akan mengiyakan dan Betul. mengaminkan. Sip. Karena firman-firman yang ada di semua kitab suci ini adalah sumbernya dari yang satu. Betul. Menetes ke bawah, air kalau menetes dari langit itu turun ke bawah. Hanya saja kalau air menetes dari langit tertimpa angin, air itu goyang, maka air itu muncrat kemana-mana. Ada yang ke utara, air itu ada yang sawernya itu ya, tampiasnya. Iya. Ketika air turun dari langit jatuh, itu ketika ada angin datang, maka air itu akan tampias. Ada yang ke utara, tampias, ada yang ke barat, ke timur. Itu gambarannya seperti itu. Padahal air itu sumbernya satu, dari atas mau turun ke bawah karena ada angin yang menggoyang. Air itu makanya tampias. Itu gambarannya di keadaan agama-agama yang saat ini ada. Contohnya seperti itu, air yang tampias. Sebetulnya air itu turun dari sumber yang satu, sumber yang sama, sumber yang dari atas turun ke bawah. Tapi karena tampias itu yang mengacaukan, karena angin itu yang mengacaukan sehingga ada tampias ke sana kemari, akhirnya air itu jatuhnya tidak mutlak. Itu contoh gambarannya pemahaman yang sekarang terjadi. Iya, betul sekali, Pak. Ditampunglah air itu di semua penjuru. Kalau dia tampiasnya ke utara, dia ditampung sama orang yang ada di utara. Kalau dia tampiasnya ke timur, dia ditampung orang yang ada di timur. Nanti di situ diolah mau dibikin apa air ini. Itu sebetulnya gambarannya keadaan agama yang sekarang ini. Tetapi ketika kita berfokus kepada firman-Nya yang agung, ya itu harus berani. Kuncinya harus berani mengatakan iya. Dan jangan takut kepada siapapun. Jangan takut kepada manusia. Karena manusia itu ketika tidak memiliki kebenaran, tidak memiliki kebenaran, itu hatinya akan dikuasai oleh kegelapan. Betul. Kita jangan takut sama kegelapan. Kita harus justru kita harus menerangi mereka yang kegelapan. Jadi anak-anak terang. Jadi anak-anak terang kita, anak-anak cahaya. Iya. Kita harus jadi anak-anak terang, jangan jadi anak kegelapan. Karena ketika dihadapkan dengan situasi sosial masyarakat yang mayoritas mereka berada di ruangan yang gelap, kita sebagai cahaya atau pelita, kita justru harus berani menerangi mereka yang ada di guha, yang ada di kegelapan itu. Ini modalnya memang harus berani. Betul. Karena apa? Ada firman yang mengatakan, aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Itu ungkapan yang ada di Injil yang saya baca. Jangan takut, aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Itu janji itu tidak akan pernah ingkar. Namanya firman Allah itu tidak akan pernah gagal. Ketika memberikan janji pasti terjadi. Nah, yang jadi masalah ini semua orang-orang dihadapkan dengan seolah-olahan. Betul. Seolah-olah ya. Seolah-olahan. Jadi seolah-olah mereka itu dekat dengan Allah. Allah berkenan dengan dia. Padahal mereka itu hanya seolah-olahan saja. Prasangka saja. Hanya prasangka saja ya. Iya betul sekali Bang Denis. Jadi mereka itu hidupnya keseolah-olahan dengan penuh pedenya, seolah-olah. Padahal seolah-olah dia dekat dengan Allah, dia dekat dengan Tuhan. Tetapi pada dasarnya ketika kita baca Alkitab atau Al-Quran, mereka menolak kok. Iya betul. Mereka menolak. Jadi luar biasa, mengerikan. Kalau saya kaji sampai ke situ tuh mengerikan sekali mereka. Mungkin berlaksa-laksa orang yang hidup di bawah dogma itu. Berlaksa-laksa. Hanya sedikit sekali yang paham tentang kebenaran. Mungkin dari kalau kita lihat prosentasenya itu
kalau dari 100% itu hanya 10% yang mengenal kebenaran. 90%-nya mereka hidup di bawah dogma, doktrin agama. Yang Iya, mana iya, iya. dogma itu lah yang sebetulnya malah menjauhkan kita dari Sang Pencipta yang asli, Betul, Sang betul sekali. Pencipta yang benar. Betul, Dari betul sekali. dogma itulah Mm-mm. yang justru Ya, kita dijauhkan oleh ilahi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan yang sejatinya. Itu dengan dogma itu malah kita malah dijauhkan, bukan didekatkan. iya, Malah semakin menjauh dan semakin kita tidak boleh mengenal Tuhan yang benar melalui dogma. Mm. Itu yang sebetulnya saya pelajari dan saya ambil kesimpulannya. Oh, ternyata dogma ini malah mengarahkan kita bukan untuk mendekat kepada Sang Pencipta, betul, betul sekali. tetapi mereka menginginkan kita untuk lebih menjauh kepada Iya. Dia yang Maha Kuasa, untuk supaya tidak mengenal pribadinya yang sesungguhnya. Iya, iya, iya. Untuk supaya kita, dan ternyata dogma itu adalah menggiring. Nah, bahasanya menggiring kepada kebinasaan. Karena dari buah-buah mereka yang mentafsirkan, Iya. mengseolah-olahkan, Mm. membesar-besarkan diri, itulah semuanya ada di situ. Betul, betul, betul. Padahal Allah sendiri juga melihat mereka tuh mungkin bukan tersenyum, tapi mesem. Bagaimana sih kalau kita melihat seseorang, terus ada hal yang tidak beres, itu kan bukan senyum ya, tapi mesem. Iya, iya, iya. Gambaran, ini sekedar gambaran. Iya, Bang. Mesem, mesem. Ya sudahlah, itu mungkin bicaranya seperti itu, urusi aja kamu sendiri dengan caramu. Saya akan melingkupi orang-orang yang memang paham dengan pribadiku. Itu menurut barangkali kalau kita bisa berkomunikasi dengan dia, seperti itu gambarannya. Iya, betul sekali Bang Denis. Keren ya. Aku akan melingkupi orang-orang yang sesuai dengan keinginan dan kehendakku, dan kamu sesuai dengan pemikiranmu sendiri, silakan urus saja sendiri. Mungkin seperti itu ya Bro ya, gambarannya cara komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Iya, benar sekali. Tadi izin saya sekarang ngomong sedikit ya, Bang Denis ya. Ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak banget ya dari Bang Denis. Tadi kita kontaknya mulai tadi pagi ya, jam 2-an ya, jam 2-an, cuman baru WA-WA-an ya. Betul. Baru WA. Silakan dilanjut. Ya. Kemudian pagi ini Bang Denis betul-betul menghubungi saya ya. Tadi saya coba cepat aja. Jadi begini. Jadi sebenarnya kan perjalanan dari Bang Denis itu sudah betul-betul sungguh-sungguh ya. Dari muda mempelajari semua sampai kemudian mencurhatkan kepada buku diary, buku harian ya. Dan ternyata belakangan ketahuan memang Tuhan yang asli itu ya betul ketika Bang Denis mencurahkannya ke buku harian, karena Tuhan yang asli itu ternyata di dalam dirinya Bang Denis sendiri. Ya. Ini kan luar biasa. Jadi ini tadi Bang Denis bilang ini kabar baik. Ini benar-benar kabar baik banget Bang Denis. Ini kalau saya katakan bahasa saya, ini lebih dari baik. Ini spektakuler kalau saya bilang. Jadi kebenaran yang nyata ini sangat sederhana, sangat simpel dan sangat spektakuler. Saya katakan spektakuler apa? Saya kasih ilustrasi gini ya. Kalau misalkan Bang Denis, saya dan orang-orang kita diberitahu bahwa kita membaca suatu surat wasiat, bahwa di rumah kita, jadi surat wasiat itu menulis bahwa ternyata di rumah kita sendiri, di halaman kita, depan rumah kita, jarak 1 meter di bawah tanah atau 2 meter di bawah tanah, itu ada harta karun yang sangat mahal, emas berlian. Kita kan akan merasa, loh, di rumah saya loh, bukan di tetangga, bukan di pulau lain, bukan di negara lain. Jadi saya tidak harus jauh-jauh, di rumah saya sendiri. Nah, itu ilustrasi. Nah, ternyata yang oleh para nabi, para rasul, para resi disebut sebagai Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yahweh, itu ternyata bukan di sana, bukan di Arab, bukan di Ibrani, bukan di Yunani, bukan di Barat, tetapi di dalam diri kita sendiri. Betul. Ini kan wow.
Nah, cuman sayangnya banyak orang yang bisa tahu ya, tahu tentang informasi ini, tapi tidak merasakan, Bang. Kalau Ya, saya tangkap soal maka Bang Denny ini begitu semangat ya dari kemarin mau menghubungi saya, sampai tadi cerita ini saya merasakan Bang Denny sudah betul-betul seperti saya, sudah betul-betul merasakan bahwa nyata. merasakan Ya. nyata, Jadi kasunyatan. iya kasunyatan. Dan kemudian bisa membenarkan Al-Quran. Loh, berarti Al-Quran bener. Loh, berarti Alkitab bener. Ya. Jadi kan sebenarnya Al-Quran, Alkitab ini kan hanya tulisan manusia, teks ya. Itu kan teks itu memberitahu kenyataan, kira-kira begitu ya. Kenyataannya Ya, matahari betul itu betul. panas. Kemudian teks itu menuliskan matahari itu panas. Bukan berarti kebenaran ada di teks itu, bukan, tapi teks itu hanya merekam atau menuliskan apa yang ada dalam kenyataan. Nah, Fakta. iya, Ya. salah satunya misalkan ketika surat Al-Quran mengatakan Allah berada lebih dekat dari urat lehermu, surat Qaf, surat 50 ayat 16. Nah, kemudian informasi itu ternyata bisa betul-betul dirasakan kebenarannya oleh Bang Denis. Maka saya bisa ikut merasakan betapa senang, gembira. Maka saya katakan spektakuler ini Bang Denis, spektakuler. Ini yang dicari seluruh bangsa, seluruh nabi itu memberitakan ini. Tetapi juga luar biasanya gini Bang Denis. Tadi Bang Denis juga bilang bahwa ini kebenaran muncul dari mana-mana, betul ya. Kalau Bang Denis mungkin pernah memperhatikan video-video ceramahnya Pak Saiful Karim juga, Kiai Saiful Karim itu. Ya. Itu saya juga kaget. Follow terus. Itu saya kaget ya. Saya pertama dengerin ceramahnya dia itu saya kaget loh. Kita ini, saya sama Saiful Karim tuh enggak pernah ketemu, enggak pernah kenal, tapi pemahamannya sama persis gitu. Karena bersumber dari yang satu Iya. itu. Dari Allah, dari Bapak. Iya, dan luar biasanya kita enggak perlu nyari keluar. Ternyata guru yang ngajar Saiful Karim, yang ngajar saya, yang ngajar Bang Denis, ini adalah Gusti, guru sejati yang sama, yang bukan ada di pulau seberang atau di negara seberang, bukan. Tapi di dalam diri kita sendiri. Zat yang tunggal. Iya, zat yang tunggal. Wih, ini luar biasa, Bang. Dan ini luar biasa, Bang. Kalau Bang lihat channel-channel lain ya, ada Lia Lestari, Journey, kemudian di Ngaji Roso. Ini kebangkitan di mana-mana. Orang membicarakan hal yang sama. Kita tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu, tapi semua sedang mengungkapkan hal yang sama. Iya. Indah sekali. Betul. Maka benar menggenapi Nusantara menjadi pusat spiritual dunia, menjadi mercusuar. Ya. Nanti orang-orang semua negara-negara akan larinya ke Nusantara. Mau tanya Islam bisa jadi Islam yang asli, itu harus dijelaskan dengan pemahaman Nusantara. Hindia itu kan kacau balau. Hindu yang asli itu harus dipahami dengan kesadaran Nusantara. Kristen juga gitu. Kristen bisa betul-betul jadi pengikut Kristus yang asli, bisa menjadi meneladani ajaran Kristus yang asli jika disadari dengan pemahaman Nusantara. Jadi semua agama itu nanti bukan jadi kita tidak akan ada agama baru, tidak, tapi memunculkan kemurnian semua agama. Inilah namanya kebangkitan agama Budi. Jadi kebangkitan agama Budi itu bukan menyatakan agama yang lain salah, bukan, tapi justru memunculkan kesejatian. Seperti yang tadi Bang Denny sampaikan, bahwa ternyata yang merusak atau yang menjadi tipuan-tipuan adalah dogma-dogma. Dogma-dogma itulah yang dalam tanda kutip menjadi pembatas-pembatas. Jadinya manusia membatasi Tuhan. Contoh, dogma mengatakan rumahnya ada di sana. Dibatasi. Padahal Al-Quran begitu jelas mengatakan Allah meliputi, maha meliputi segala sesuatu. Tapi dogma agama membatasi. Oh, kamu bisa ketemu Allah kalau hanya ikut agama Buddha, atau hanya ikut agama Hindu, atau hanya ikut agama Islam, hanya ikut agama Kristen, hanya ikut kelompok saya. Kalau ikut kelompok lain nggak bisa. Ya. Dibatasi semua. Gila. Dibatasi, betul. Kalau saya sering katakan, saya sering ada teman hampir setiap 2 hari sekali kita ketemu ya. Teman saya Pak Yoyok namanya di Jember sini, dan dia juga bilang gitu. Jadi ini sebenarnya dogma-dogma itu kalau kita dengan bahasa ekstrim kita katakan ini kejahatan kemanusiaan. Karena benar-benar iya, membutakan, memutuskan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Yaitu dogma-dogma itu. Kalau dibilang ibarat seperti penyakit itu penyakit yang paling membahayakan dibanding kanker ya. Iya.
kanker. Stadium akhir sudah. Aduh. Saya kalau kalau bicara ke situ suka timbul kekhawatiran terhadap keluarga saya. Seperti apa mereka masih hidup di dalam dogma dan semua ini. Iya, diperbudak dogma, jadinya kan melakukan ritus-ritus, ritual-ritual apa. Dan itu juga sebenarnya diungkap ya, dalam beberapa banyak channel juga ngungkap bahwa 10 negara yang paling religius ya, negara-negara yang religius di dunia ini ada 10 daftar negara paling religius. Indonesia itu masuk nomor keempat atau nomor kelima. Dan semua negara yang disebut religius itu ada negara-negara yang terbelakang, yang bodoh, yang nggak berkembang. Ya, yaitu negara-negara yang diperbudak oleh dogma. Mereka melakukan ritus-ritus setiap hari, seolah-olah atau menurut pengertian mereka dalam melakukan ritual-ritual agama, tapi hampa semua. Ya, betul. Setiap hari katanya ada yang ngaku saya 7 kali ngobrol sama Tuhan atau apalah sembahyang, ada yang 5 kali, 3 kali. Loh, tapi faktanya nggak pernah ketemu. Ketemunya nanti kalau sudah mati katanya. Kan parah sekali Pak. Betul tadi Pak Denis bilang, mengerikan Pak. Mengerikan. Kebenaran yang begitu sederhana, simpel dan ada di mana-mana. Bahkan kebenaran sejati ada di dalam diri kita sendiri. Itu ketutup semua Pak, hilang Pak, gara-gara dogma. Betul. Ngeri sekali. Makanya saya katakan kejahatan kemanusiaan, dogma-dogma itu. Oke, lanjut silakan Pak Denis. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Menyambung yang tadi itu namanya pengetahuan tentang kebenaran, ya, itu akan menentukan hidup kita antara selamat atau binasa. Itu dari sumbernya dari pengetahuan tentang kebenaran batiniah ya, tentang kebenaran rohani. Itu akan menentukan hidup kita, hidup atau matinya kita. Ketika kita menangkap kebenaran yang keliru, dan ketika kita menangkap kebenaran yang sejati, itu akan ditentukan letaknya dari situ. Mengetahui kebenaran yang sejati. Ya, tinggal 2 pilihan kita pilih. Hidup ini kan pilihan, hidup ini kan memilih. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya kita perlu namanya keberanian dan kesungguhan. Iya, betul. Ketika kita ingin selamat, kita harus mencari kebenaran yang sejati itu. Jangan kita pikiran hati kita dikungkung atau dibelenggu oleh oknum-oknum yang sering berbilang, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita harus punya prinsip hidup. Kita diberikan hak istimewa oleh Sang Pencipta untuk memilih. Betul. Kita diberikan hak istimewa oleh Sang Pencipta untuk menentukan jalan-jalan hidup kita. Betul. Kita diberikan hak istimewa oleh Sang Pencipta untuk menyatakan jika jalan ini benar harus dikatakan iya. Jika jalan ini salah harus dikatakan tidak. Itu hak manusia punya hak asasi. Hak asasi itu yaitu hak mutlak yang tidak bisa dikuasai oleh keinginan orang lain, yang tidak bisa dikuasai oleh hasrat kepentingan pribadi. Hak asasi itu adalah hak yang bersumber dari Yang Maha Kuasa untuk kita miliki dan untuk kita kembangkan di kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya tatanan kehidupan kita itu menjadi lurus, menjadi benar. Betul. Itu yang namanya hak asasi. Hak asasi kita terhadap Allah, hak kita terhadap sesama, itu sejatinya tidak bisa dikuasai oleh keinginan manusia atau aturan manusia atau hukum-hukum yang berasal dari pemikiran-pemikiran manusia. Luar biasa, sebetulnya Sang Pencipta ini maha baik. Ketika kita mau menggalinya, kita akan menemukan dengan mudah berlian yang ada di bawah tanah ini. Sip. Luar biasa Pak. Ini terus Pak, akan terus Pak, akan mungkin
yang nampak di sosial media, ada channel saya, ada channel Ngaji Roso, channelnya Lia Lestari, channel-channel lain. Tapi di dunia di yang tidak pakai medsos ya, yang di dunia nyata juga, itu juga setiap hari banyak orang yang kesadarannya mulai bangkit, Pak. Ya, Karena karena kita ini dituntun oleh itu tadi. Jadi guru sejati yang berada lebih dekat dari urat lehernya Bang Denis, ya itu juga yang akan menuntun orang-orang lain. Nah, cuman itu tadi, orang yang belum bisa tertuntun atau belum bisa menjadi Buddha atau tidak tercerahkan, ya, tidak akan menjadi Hadu atau menjadi Yahudi atau mendapat petunjuk, ya, adalah orang yang masih terperangkap, terpenjara oleh dogma-dogma itu. Tapi begitu orang berani menyingkirkan dogma, jadi gampang, caranya sebenarnya gampang banget. Cuman menyingkirkan dogma-dogma, ya, otomatis nanti akan tercerahkan dengan sendirinya. Tiba, loh, ternyata gitu. Jadi ibaratnya saya kasih ilustrasi. Kebenaran terang itu seperti sinar matahari, Pak. Itu kan matahari selalu ada, tidak pernah tidak ada, ya. Tetapi ketika kita masuk ke rumah, di bawah rumah, di tempat gelap, seolah-olah nggak ada sinar matahari. Bukan sinar mataharinya yang nggak ada, tapi posisi kita yang kurang pas. Tapi begitu penghalangnya disingkirkan, atau kita keluar pindah ke tempat yang tidak ada atap, jadi jelas nggak perlu kita nyari lagi, karena sudah ada. Nah, jadi kebenaran itu ternyata sama sekali tidak perlu dicari, tapi disadari. Nah, selama ini orang kan banyak salah paham. Tuhan dicari, kebenaran enggak. Kebenaran itu ada di mana-mana. Di suara, dia seperti apa ya? Gaung yang ada di segala tempat. Tetapi orang tertutup, selama ini tertutup, nggak sadar. Maka ketika diberitahu bahwa kebenaran itu sederhana dan ada di mana-mana, mereka sulit menerima. Sulit mereka karena nggak menyangka loh, kebenaran tuh sesederhana ini, sesimpel ini. Mereka nggak nangkep gitu, Pak. Bang Denis. Sampai dibikin bodoh seperti itu ya. Karunia yang diberikan Sang Pencipta yang Maha Agung itu terhadap kita, organ-organ alat ini, tubuh ini kan luar biasa ya, diberikan untuk berpikir, sampai dimatikan seperti itu, yang menurut Bro bilang ini kejahatan kemanusiaan. Iya, gitu. Iya. Karena hakikatnya tubuh kita itu semua ada fungsinya, yang mana fungsi itu harus dipergunakan sebaik-baiknya, tetapi dengan pemikiran jahatnya manusia, itu kayak disuntik mati manusia itu. Iya. Jadi kesadarannya betul-betul mati, Pak. Kesadarannya mati. Mati. Nggak sadar. Jadi banyak orang ini hidupnya seperti zombie, mayat berjalan. Nggak sadar. Ya, betul. Kita ini semua saudara loh, Pak. Saya, Pak Denis, dan semua orang tetangga kita ini saudara kandung sebenarnya. Sebenar-benarnya. Tapi hari ini banyak orang nggak sadar. Jalan kayak nggak kenal, kayak masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Nggak sadar. Inilah orang-orang yang mati sebenarnya. Bentuknya manusia, tapi jiwanya mati. Mati. Betul. Iya. Kita bukan yang membenci akhirnya ya, timbul dari semua itu malah kasihan. Sayang, iya, malah kasihan. Melihat. Betul. Kasihan, maka kita pengen memberitahu, maka kita jadilah pewartaan kan. Kita jadi pemberita, ngomong, siapa yang bisa diajak ngomong pasti kita ceritain. Saya yakin kalau orang seperti Pak Denis, Bang Denis ini ketemu orang di jalan, ketemu di mana yang bisa diajak ngomong, sudah pasti ngomong terus kita. Ini enggak bisa tertahan, Pak. Semangat kita berbagi ini enggak bisa bertahan. Saya itu kadang sampai datengin orang, kalau orang sudah cocok, ayo tak ajak ngomong terus sampai ini luar biasa. Ini spektakuler, Pak. Ini kebenaran spektakuler. Selesai, hidup kita sudah selesai. Begitu kita memahami ini, merasakan hakikat dia yang lebih dekat dari urat leher itu sungguhan, bukan katanya Al-Quran, bukan cuman kata, nyata. Selesai sudah hidup kita, Pak. Selesai artinya, selesai sudah, tidak ada kekhawatiran, tidak takut masuk neraka, tidak kepengen surga, lawang sudah di surga. Betul. Ya. Betul, Bro. Nyata. Benar sekali.
Jadi doanya Yesus 2000 tahun yang lalu, Yesus berdoa, ngajari murid-muridnya berdoa. Jika berdoa katakanlah, Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sebagai, atau seperti, di bumi sebagai di surga. Mosok doanya Yesus dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang nggak terkabul-kabul? Kan nggak mungkin toh, Pak. Ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi jadikan di bumi surga itu, bumi ini adalah surga bagi orang-orang yang berkesadaran. Bahasanya Alkitab, kamu akan mendapat hati yang baru, pikiran yang baru. Jadi cara pandang dunia tiba-tiba berubah seperti Bang Denis. Nah, maka itu mengikuti. Di dalam hati kita berubah, pikiran kita berubah, tercerahkan. Yang tadinya nggak suka bersih-bersih, jadi suka bersih-bersih. Kemudian membuat rumah jadi nyaman, ada tanaman. Loh. Ya itulah jannah, itulah surga yang didoakan Yesus. Jadilah kehendakmu di bumi sebagai di surga. Sebenarnya terjemahan seperti itu kurang pas, Pak. Ya, karena kalau bahasa Yunaninya itu kan sama dengan bahasa Inggris. As itu kan bisa sebagai. Ya, jadi jadilah kehendakmu di bumi sebagai di surga. Surga itu artinya kondisi ketika kesadaran spiritual kita di atas level 200. Di mana tidak ada ketakutan, selalu berani mati, berani hidup, berani, wah asik pokoknya tidak ada ketakutan. Kemudian selalu akal budi ini maksimal. Melihat segala sesuatu itu terang benderang, Pak. Iya, ya. Betul. Kalau dulu kita ngelihat orang, contoh yang lihat orang pakai baju macam-macam. Ini ada yang mahal, ini ada yang begini. Tapi sekarang kita ngeliat, oh dia pakai kapas, gitu loh. Kita langsung ngerti intinya. Hakikat, ada rumah yang mahal, ada mobil yang kita tahu, oh ini besi. Ya, sama kan, besi ada yang jadi pesawat terbang, ada yang jadi tank, ada yang jadi mobil. Tapi kita langsung ngerti. Jadi kita tidak lagi melihat di fisiknya, tapi kita melihat esensinya. Hal yang biasa ya. Iya. Hal yang biasa saja. Luar biasa. Sip. Terima kasih banyak Pak Bang Denis. Nanti kapan kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Ini. Iya, boleh. Ini bagus nih ya. Saya sempat rekam ini. Nanti saya mudah-mudahan bisa masukkan ke YouTube. Karena apa yang disampaikan Bang ini Bang Denis ini saya rekam. Saya videoin dialog kita ini. Gak apa-apa. Bagus sekali. Ini Bro, saya juga senang banget ketemu sama Bro Donald, karena memang semuanya itu Allah kehendaki untuk kita bertemu orang-orang yang tulus ya, orang-orang yang jujur. Allah itu akan mempertemukan satu sama lain dari segala bangsa ketika orang-orang tersebut itu mempunyai hati yang tulus, pasti yang ketemu. Jujur. Itu hati yang tulus, yang jujur, dan itulah yang akan diperkenankan oleh Sang Pencipta yang Maha Agung. Di muka bumi ini, di atas muka bumi ini, dari segala bangsa nanti akan berduyun-duyun, berbondong-bondong datang kepada sebuah kebenaran. Iya, betul sekali. Dan ini sudah terjadi. Di Jawa Timur, saya di Jawa Barat. Di kota mana? Persisnya di mana, Bang? Kota Bogor. Bogor ya, di kota Bogornya. Oh iya, sip. Kota Bogor yang punya kebun raya. Wah, mantap. Nanti jalan-jalan ke kebun raya Bogor. Iya. Bisa di sana bikin satu konten di dalam kebun raya. Jannah di Bogor. Iya. Indah sekali. Siap. Ya. Ada lagi Bang Denis atau mau cukup dulu? Pesan terakhir saya untuk para pendengar channel YouTube-nya Kabar Baik Warta Kabar Baik ini, siapapun tanpa terkecuali, bagi Anda yang ingin mengenal kebenaran, satu kuncinya harus berani. Dan ada firman mengatakan jadilah berani, harus berani. Karena kita tidak lagi untuk saat ini itu mengandalkan manusia, kita harus mengandalkan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang Muslim, Bapa untuk bagi orang Nasrani, Yahweh mungkin bagi keyakinan yang lain. Karena pada hakikatnya sama. Di zaman sekarang itu kita harus mengandalkan Dia yang Maha Agung, bukan manusia lagi, bukan mengandalkan perkataan-perkataan yang katanya itu
buang semua jauh-jauh. Kita harus berani belajar, berani menerobos semua teka-teki dalam hidup Anda masing-masing. Iya. Kalau ini ada kejanggalan, harus berani mengatakan tidak. Kalau ini ada kebenaran, harus berani mengatakan iya. Itu saja kuncinya, karena kebenaran yang sejati itu akan menentukan nilai hidup kita, selamatkah atau binasakah. Itu saja dua perkara. Ketika kita ingin selamat, kita harus berani. Ketika kita tidak ingin selamat, pasti kita binasa. Kuncinya satu, harus belajar mengatakan ya. Katakan ya, tidak katakan tidak. Itu kunci untuk selamat. Itu saja, Bro, yang saya sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas atau kurang enak terdengar di telinga Anda. Saya mohon maaf, karena sebagai manusia yang tidak sempurna pasti melakukan kekurangan. Terima kasih, Bro. Iya. Pagi ini sama-sama, Bang. Salam Rahayu. Ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya untuk semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Terima kasih. Ya, salam sejahtera. Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia.